Hai kawan Nesting, balik lagi bareng gua Asa dari Manusia. Dan ini admin channel ini, admin Ghosting. Tampaknya admin Ghosting hawa perpolitikan hari ini lagi panas-panasnya nih, sama kayak hawa hubungannya kalian. Hubungannya lu pada yang lagi panas juga, gara-gara ternyata lu sama cewek lu punya pilihan yang berbeda nih pas 19 Februari. Gimana tuh? Dan hal itu sama dengan keadaan yang ada di negara kita, di mana kekasih kita ingin ngajak balikan, tapi ternyata kekasih satunya telah melupakannya. Wah, sehingga terjadi kekecewaan dan sedikit suhu yang memanas dalam tubuh, sampai hampir-hampir membuat pernyataan yang sedang menjadi pembincangan publik. bener banget sih. Ini admin Ghosting. Ini kita buat podcast ini kan gara-gara kemarin tuh lagi rame. Rame apa nih? Rame banget tuh ya kan. Masa tiba-tiba ada tuh ini Hokage. Dia bilang kayak, tahu nggak sih Hokage sekarang itu boleh loh milih langsung atau ngedukung calon Hokage yang mau naik, katanya gitu. Kok mirip pernyataannya Jokowi? Oh iya. Oh alah begitu. Ini soalnya menarik banget gitu loh terkait masalah keberpihakan ini. Dan ternyata admin Ghosting, pernyataan ini diikuti juga dengan beberapa kasus-kasus yang lagi tenar banget nih. Mungkin aku juga pengen tanya nih sama admin Ghosting, soalnya aku ini kan gak tahu apa ya. Katanya ada permasalahan di Bansos yang katanya Sri Mulyani sampai pengen keluar. Itu apa sih? Menurut admin gimana sih yang terjadi itu? Ini begini, yang pertama adalah kemungkinan dari tafsir politik yang kemudian disampaikan. Iya. Jadi ceritanya itu sebenarnya kemarin ini kan ada pernyataan dari Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa ketika ada pertanyaan bahwa Presiden itu bisa untuk kemudian memihak, Presiden itu juga bisa untuk kemudian melakukan kampanye, katanya. Katanya begitu. Iya. Ketika kemudian muncul narasi itu, maka coba kita lihat peristiwa apa yang kemudian terjadi dari kemarin hingga akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan demikian. Oh iya. Apa yang terjadi tuh hari kemarin? Ada macam-macam. Macam-macam. Isu pertama adalah isu soal pertemuan antara Jokowi dan Megawati yang kemudian tidak ditanggapi. Isu yang kedua adalah soal isu ada banyak jajaran menteri yang kemudian akan mengundurkan diri. Isu yang ketiga adalah soal hasil dari debat cawapres yang kemudian sedikit mengecewakan kalangan netizen. Setelah kemarin kecewa dengan penampilan Prabowo, kemudian sikap keesokan harinya yang emosional, kemudian hari ini kita juga melihat kekecewaan kepada gaya dari gimmick yang dibawa oleh Gibran, yang katanya banyak etikanya itu. Ya itu terjadi perbincangan di netizen lah, di sosial media. Lah, soal yang pertama, soal pernyataan itu, jadi ceritanya Presiden Jokowi, ini isu yang berkembang, ingin bertemu dengan Megawati. Tapi entah apa yang kemudian akan dibicarakan, entah apa yang kemudian menggugah Presiden Jokowi untuk kemudian bertemu dengan Megawati. Sedangkan sejauh ini, selama ini, beliau sudah sedikit menjauh dan menjaga jarak dengan PDIP. Juga sudah menunjukkan berbagai macam sikap dukungan kepada salah satu paslon. Ketika memberikan pernyataan demikian, seolah-olah beliau sedang dalam emosi dan ingin menunjukkan sikap bahwa saya ini punya masa yang banyak, jadi ayolah pertimbangkan saya gitu, kira-kira begitu. Sehingga akhirnya dia menyampaikan bahwa pernyataan Presiden boleh memihak dan Presiden juga bisa mengikuti kampanye. Katanya gitu. Hal ini sebenarnya tidak selaras. Tidak selaras sama dengan pernyataan beliau sebelumnya. Saya kirain tidak selaras sama pacarnya dia. Bukan. Oh iya. Nggak selaras sama tunangannya, iya. Oh iya. Sama pacarnya kan baru jadian. Iya. Nggak selaras sama ucapan sebelumnya. Karena sebelumnya beliau menyampaikan bahwa seluruh jajaran aparatur negara, seluruh jajaran aparatur sipil negara, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Berarti Jokowi ini lagi menjilat omongannya sendiri ya? Menjilat ludahnya sendiri gitu? Bisa jadi begitu. Bahkan ini kayaknya bukan cuma menjilat ini. Apa? Sampai diminum. Diminum kembali. Waduh, ini bahaya banget nih.
Tapi kita tidak dalam posisi penghinaan kan? waduh, bukan. Bukan. Ini hanya tafsir politik, Ini tafsir kemungkinan. Kita cuma membahas saja gitu loh. Jadi Apa yang kejadian- kemudian beredar di kalangan netizen. Soalnya kita juga netizen loh. Oke. Tapi ada juga yang beredar di kalangan netizen kemarin katanya ada bansos. Ini mengikuti berita salah beberapa menteri itu yang pengen mundur katanya. Nah. Katanya ada nih orang kampanye, cuman berkedoknya bansos. Ini kan bahaya. Soalnya setahu saya kampanye itu kan dari yang mau nyalon, bansos dari negara. Tapi kok bisa bansos ada nomornya? Ini nomor apa ini? Mungkin nomor undian. Mungkin nomor undian. Saya nggak tahu gitu. Mungkin admin ghosting tahu nih apa yang terjadi. Sempat terjadi perbincangan juga karena ada isu yang kemudian muncul bahwa ada berbagai macam jajaran kementerian, menteri-menteri di kabinet Jokowi hari ini yang kemudian ingin mengundurkan diri. Nah, sempat juga ada tanggapan dari PDIP bahwa PDIP meminta kepada seluruh delegasi yang kemudian sudah menjabat sebagai menteri agar mempertahankan dan tetap mendukung Jokowi sampai akhir roda bagaimanapun, karena bagaimanapun beliau tetap presiden yang kemudian kita usung. PDIP begitu. Muncul dari isu itu sampai ada video yang Bapak Basuki selaku Menteri BBM kemudian bersikap sedih waktu itu, ramai foto-fotonya. Kemudian Sri Mulyani juga. Ternyata usut punya usut, ada keberpihakan dari istana. Ada keberpihakan dari istana yang kemudian tidak selaras dengan omongan pertama. Dan itu terbukti ketika kemarin Bapak Presiden Jokowi hampir secara terbuka ingin menyatakan dukungan. Yang kedua, itu juga terlihat dari gimmick wajah ekspresi Sri Mulyani ketika keluar dari rapat kabinet kemudian tidak menanggapi apakah benar beliau akan mengundurkan diri atau tidak. Diam aja tuh Sri Mulyani. Tidak menjawab pertanyaan dan hanya memberikan pernyataan bahwa saya bekerja saja ya. Seolah-olah menyampaikan bahwa dia tidak ingin menjawab iya atau tidak. Berarti kan ada hal yang dijaga oleh Sri Mulyani soal jawaban sebenarnya apa. Tapi menurut admin ghosting ini ada kaitannya sama itu nggak? Ini dilihat lagi ya, berkaitan dengan bansos. Muncullah suatu pemberitaan bahwa ada suatu instruksi penekanan agar kemudian dana bantuan sosial itu dinaikkan. Yang semula 200 menjadi 500, yang semula bantuan beras sudah selesai kemudian diperpanjang hingga bulan Juli. Iya. Itu yang kemudian ditekankan kepada Menteri Keuangan. Dan Mensos Bu Risma juga sebenarnya keberatan soal itu karena ini memberatkan APBN kita. Katanya gitu. Katanya begitu. Kata siapa nih? Kata Ibu Sri Mulyani. Oh, Bu Sri Mulyani. Isunya begitu ceritanya ini kan. Jadi gara-gara itu akhirnya gara-gara itu mungkin kemarin ada agak yang bilang kecewa, terima kasih. agak kecewa. Iya. Dan bilang terima kasih itu akhirnya ini. Iya. Ketika selesai debat itu Iya, kan ya. kan yang bilang terima kasih. Dan rencananya kemarin ini menyampaikan bahwa menunggu momentum yang tepat untuk mengundurkan diri agar memberikan contoh etika yang baik kepada halayak pejabat bahwa ayolah kalau mau fair gitu loh, kita sudah menjaga sejak lama tapi kok malah ada nomor undian di beras itu. Dan ada foto-foto yang sedikit ini ada foto-foto yang sedikit gemoy gitu. Sedikit gemoy dan sedikit agak emo. bocil. Itu ceritanya. Ini kalau diistilahkan nih sepertinya masjid kita sudah tidak menghadap kiblat lagi. Tidak menghadap kiblat, kehilangan kiblatnya. Kehilangan kiblatnya. Mungkin kiblatnya sedang bias sekarang. Sedang dia. Entah kemana arah kiblatnya gitu kan. Cuman begitulah. Mungkin apa yang harus kita lakukan admin ghosting biar kita nggak di ghosting terus gitu mungkin. Mau ngapain mas? Gak tahu juga saya. Nah, sini sebagai ungkapan terakhir kita untuk video kali ini kita sudah cukup membahas mungkin ya. Oke. Secara mendalam atau mungkin kita perlu membahas lagi lebih mendalam lagi. Sudah cukup ya. Ya. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Ya, kita ketemu di episode berikutnya. Closing dari sampean dulu. Iya, saya cukup tahu lah. Cukup tahu soal bansos. Tapi yang saya cukup tahu adalah saya merasa sedikit kecewa. Ini closing statement dari saya merasa sedikit kecewa dan saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk sadar bahwa ayo buka mata bersama, kemudian kita filter. Kita berpikir bersama, kita filter apakah kemudian yang kita lihat ini benar adanya atau memang hanyalah gimmick-gimmick gemoy semata gitu. Dan saya sampai saat ini
admin ghosting saya ini masih fansnya Jokowi, Pak Jokowi. Fan lah kita soal Iya, fan, fair lah. fans Pak Jokowi. Cuma Cuman akhirnya pada hal ini mungkin ya saya sedikit mengecewakan. keren nih, Iya betul. Sebenarnya kalau lu fans sama BTS nggak gitu juga lah gitu kan, nggak sefanatik itu. Gua fans yang fair kok. Kalau idol gua jelek ya gua bilang jelek biar dia bisa berbenah gitu. oke. Kalau lu gimana? Ya kalau bagi saya sih sebenarnya apa yang kemudian menjadi perhatian di publik dan apa yang kemudian menjadi pembacaan pada publik benar-benar untuk kemudian dilihat bahwa kita ini sedang tidak mencari seorang yang kemudian bisa bermain banyak gimmick, bisa memperlihatkan banyak tingkah laku, tapi apa yang kemudian akan mereka berikan saat beliau berada pada posisi-posisi tertentu. Dan yang perlu dilihat juga bahwa bagaimanapun kalau di daerah saya itu salah satu Di yang mana? dipegang. Kamu? Hah? Di mana daerah lu di mana? Bilang apa lo? Daerah lu di mana? Admin. Kalau di daerah saya ini Iya. selalu ada ucapan begini juga, atau di antara kalangan manusia-manusia yang memiliki asmara lah ya, bahwa laki-laki itu Ya. yang selalu dipegang adalah omongannya. Kalau omongannya sudah tidak bisa dipegang, lalu bagian mana lagi yang kemudian dapat kita percaya? Kan begitu. Sehingga tindakan dan omongan ini perlu selaras. Kalau sudah tidak selaras, pertanyaannya ada apa yo? Jadi korban ghosting, mari berpikir dengan jernih, melihat dengan matang, kemudian menentukan pilihan dengan pasti tanpa keraguan dengan seluruh kabar-kabar yang ada, tentunya memuat berbagai macam kebenaran. Karena semua hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau caranya sudah gak baik, otomatis Hasilnya juga tidak baik. Buat lu pada yang juga korban ghosting, ini kata-kata buat lu, 3 to 1, delete the contact. ya udahlah. 3 to 1, delete the contact.